sekali bisa bertemu di sekolah minggu di rumah aja. Nah, hari ini Kak Sari, kita mau sekolah minggu lagi. Semoga adik-adik tetap semangat, tetap sehat, tetap ingat sama Tuhan, Tuhan Yesus tentunya. Nah, hari ini Kak Sari, kita mau sekolah minggu dengan temanya apa ya Kak Sari? Iya, minggu ini spesial Kak. Kita memperingati Hari Pensiun GKE. Apa Adik-adik? Hari Pensiun GKE. Nah Kak Sari, apa ya yang disebut dengan pensiun apa ya? Oh gini Kak Rika dan adik-adik di rumah, Hari Pensiun GKE ialah hari di mana memperingati bagi orang-orang yang sudah tidak bekerja lagi karena sudah melewati batas waktu untuk tetap aktif bekerja. Usianya antara 55 atau 60. Nah, contohnya misalnya papa, mama, kakek, nenek atau om tante kalian yang dulunya bekerja misalnya sebagai TNI, polisi, pegawai swasta, dan pendeta dan lain-lain. Pada usia tertentu mereka tidak bekerja lagi. Oh, itu ya Kak Sari yang disebut dengan pensiun. Berarti orang yang sudah berusia lanjut ya Kak Sari ya? Iya, berusia lanjut dan sudah tidak bekerja lagi. Tetapi mereka selalu semangat dalam berkarya walaupun sudah pensiun, Kak Rika. Oh, nah adik-adik sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan pensiun? Dan hari ini kita akan merayakan Hari Pensiun GKE. Oh iya Kak Rika, satu lagi khusus untuk pendeta. Bagi pendeta GKE yang sudah pensiun, mereka akan diberi gelar sebagai pendeta emeritus setelah menjalani ibadah emeritasi. Ya, sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang sudah melaksanakan pekerjaannya sampai selesai pada usia tertentu gitu Kak Rika. Ya, terima kasih Kak Sari informasinya. Nah adik-adik semua sudah tahu kan? Ya, hari ini kita mau sekolah minggu yang semangat, yang hebat semuanya. Yakin ya Kak Sari ya? Hebat, semangat, kuat-kuat semuanya. Dan kita mau mulai sekolah minggu kita. Ya, siapkan hati dan pikirannya. Apalagi Kak Sari? Iya, siapkan Alkitabnya dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini ya adik-adik dari Markus pasal 1 ayat 29 hingga ayat 39. Nah, adik-adik bisa persiapkan ya nanti pada saat pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan kita sudah siap. Oke, Kak Rika. Oke. Ya, kita akan memuji Tuhan karena Tuhan selalu memberikan anugerahnya sehingga kita hari ini dapat bertemu. Kita akan nyanyi sama-sama Anyong Aseo dan bertemu dalam kasih-Nya. Anyong Aseo, konnichiwa, marhaba, kita bertemu dalam anugerahnya, Tuhan Yesus memberkati. Najua-jua sampurasun, kabea yo orang. Kita bertemu dalam anugerahnya, Tuhan Yesus memberkati. Annyeonghaseyo, konnichiwa, marhaba, Yesus memberkati. Najua-jua sampurasun, kabea yo orang. Kita bertemu dalam anugerahnya,
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita mau memulai sekolah minggu kita. Sebelum kita memulainya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan selalu menjaga akal pikiran kami agar kami tetap berkonsentrasi dalam bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Rika, ada satu pribadi yang sangat kuat, hebat, dan besar. Ih, siapa itu Kak Sari? Iya, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentunya adik-adik. Nah, kita punya Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Iya, Rika, Tuhan Yesus selain kuat dan besar, dia berkuasa. Berkuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, berkuasa untuk mengusir roh jahat, dan dia juga sangat mengasihi kita, Kak Rika. Nah, karena itu adik-adik, kakak undang makin berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Lagu apa, Kak Rika? Tuhan kuat, hebat, dan besar. Ayo adik-adik, makin berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Musik kakak. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik di rumah yang saat ini mungkin masih terdampak banjir dan yang sudah melewatinya, jangan bersedih ya adik-adik. Kalian harus tetap semangat dan ingat, hati yang gembira adalah obat. Dan tentu saja ya adik-adik, siapa yang kita cari pada saat kita susah? Siapa Rika? Tentunya Tuhan Yesus. Iya adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kita juga akan membaca firman Tuhan.
Nah adik-adik, kita mau ngangkat dua pujian sekaligus yang berjudul Cari Apa di Dalam Dunia dan Hati yang Gembira adalah obat. Musik kakak. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia nanti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia nanti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Teman-teman, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Dalam perikop, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka menjelang malam. Sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat.
mereka dan mengusir setan-setan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Teman-teman, hari ini gereja kita GKE memperingati hari pensiun GKE. Seperti yang sudah kakak-kakak sekolah minggu sampaikan di awal tadi loh. Nah, supaya kita lebih paham lagi kenapa sih ada hari pensiun GKE dan apa arti peringatan pensiun GKE bagi kita, hari ini ada bersama dengan kita Bapak Pendeta GKE yang sudah pensiun. Kalau Bapak Pendeta yang sudah pensiun disebut Bapak Pendeta Emeritus. Nah, ini dia di sebelah sana ada Bapak Pendeta kita. Halo Bapak Pendeta, apa kabar? Kabar baik dan sehat. Pak Pendeta, betul kan Pak Pendeta kalau pensiun itu adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut. Kenapa ya gereja kita GKE memperingati hari pensiun GKE ini secara khusus? Bisa cerita gak Pak ke Sasa dan teman-teman di rumah tentang hari pensiun GKE? Supaya Sasa dan teman-teman di rumah tahu. Boleh kan Pak? Boleh saja. Pertama, alasannya diambil dari Alkitab. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 dikatakan oleh Paulus kepada anggota jemaat yang ada di Tesalonika, saya minta kalian menghormati orang-orang yang telah bekerja keras untuk kalian. Pertama, pertanyaan berikutnya, apakah para pensiunan ini sudah bekerja keras? Saya ambil contoh aja. Saya mulai calon pendeta pada tahun 1973, pasti kalian belum melahirkan. Ketika itu saya ditempatkan di Loksado. Saya harus pergi dulu ke kandangan, dari kandangan kemudian jalan kaki ke Loksado sekitar 48 km dan melewati gunung, sungai, belum ada jalan raya. Saya harus berangkat pagi-pagi sekali dan nanti jam 10 sampai jam 12 baru tiba di Loksado. Capek sekali. Ada juga banyak para pendeta yang bekerja di hulu sekali. Tidak ada mobil. Mereka pergi ke sana naik kelotok, bahkan ada yang jalan kaki. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian juga untuk mengajar anggota jemaat supaya mereka tetap taat. Dan kemudian mereka juga mengajar sekolah minggu seperti apa yang saya lakukan sekarang ini. Oleh karena itu, mereka telah bekerja dengan keras di tengah anggota jemaat sebagai bukti bahwa mereka taat kepada Tuhan. Oleh karena itu gereja kita mengatakan, oh itu harus dihormati. Karena mereka sudah bekerja keras. Jadi menghormati itu artinya ya memperhatikan, mengikuti apa yang sudah diajarkannya, tentunya juga mengasihi orang-orang yang sudah pensiun juga oleh karena usianya sudah lanjut. Mengerti kan? Terima kasih ya Pak Pendeta telah berjuang untuk jemaat dalam pelayanan hingga kami semua boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Semoga Bapak Pendeta dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan. Begitu juga buat Mama, Papa, Om, Tante, kakek dan nenek yang sudah pensiun dan tidak bekerja lagi. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan dan Tuhan memenuhi kebutuhan hidup mereka semuanya. Selamat merayakan hari pensiun GKE dan selamat menikmati jerih dan juang bagi pensiun GKE ya. Tuhan memberkati para pensiun GKE. Terima kasih. Sangat senang. Anak-anak yang saya kasihi, kakek sekarang akan bercerita
mengenai Yesus menyembuhkan mertua dari Simon. Setelah Tuhan Yesus mengusir setan di Kapernaum, lalu dia ngomong-ngomong dengan Yakobus dan juga dengan Yohanes. Ketika mereka asik ngomong-ngomong, tiba-tiba datang orang menjumpai Yesus. Yesus. Mertua si Simon sakit keras dan hampir mati. Yesus kemudian mengatakan, baik, Yakobus dan Simon, ayo kita pergi ke sana. Si Yakobus dan si Simon masih menawar. Kan ini kita sudah capek. Bagaimana kalau kita besok pergi ke situ? Kan masih ada waktu besok. Kalau kita tunggu besok, bagaimana kalau dia kemudian mati? Ayo kita sekarang pergi ke rumah mertua dari si Simon. Lalu mereka pergi ke rumah Simon. Setelah Yesus melihat mertua si Simon tidak mampu lagi bergerak dan tergeletak di tempat tidur, lalu Tuhan Yesus kemudian memegang tangan mertuanya. Lalu kemudian diangkatnya mertuanya itu pelan-pelan dan ajaib. Mertua Simon bisa berdiri. Mertua Simon kemudian heran melihat, siapakah dia ini yang membuat saya kemudian bisa berdiri dan sembuh dari penyakit ini? Dia hanya mendengar samar-samar, katanya namanya adalah Yesus. Dia begitu senang, terima kasih Yesus, kamu telah menyembuhkan saya. Sebagai seorang ibu, kemudian dia pergi ke dapur, mempersiapkan makanan apa yang bisa dipersiapkan kepada Yesus. Sementara itu dia memberitakan kepada orang, saya sudah sembuh, tidak lagi sakit, saya sudah sembuh, dibuat oleh Tuhan Yesus ini, dia ada di sini. Sekarang kami mau makan. Orang kemudian mendengarkan dan terkejut atas berita ini, lalu memberitakan kepada semua orang yang ada di kampung, mertua si Simon sudah sembuh, dia sekarang sudah bisa memasak, bahkan sekarang menjamu yang disebutkan dengan Tuhan Yesus. Orang kemudian, sudah berapa hari mertua Simon itu tergeletak di atas tempat tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian sekarang mereka diberitakan sudah sembuh. Lalu kemudian mereka mengatakan, baik, mari kita bawa semua orang yang sakit kepada dia, supaya mereka ini juga disembuhkan. Dibawalah semua orang yang sakit yang ada di kampung itu. Ada yang sakit demam, ada yang sakit perut, ada yang sakit leher, ada yang sakit kaki, ada yang tidak bisa berdiri. Mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, mereka juga membawa orang yang kerasukan setan, yang sering sekali ngacau, yang sering sekali mengganggu, yang sering sekali berteriak-teriak, lalu dibawa ke Tuhan Yesus, dikatakan, sembuhkanlah ini Tuhan, sembuhkanlah, kasihanilah mereka ini, sembuhkanlah. Yesus mengatakan dan memegang satu-satu. Semua dipegangnya, semua dipegangnya, semua dipegangnya. Tidak ada yang ketinggalan. Pulanglah. Semua jadi sembuh. Semua menjadi heran dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus bersama dengan Yesus. Maka semua penyakit hilang, semua setan hilang, semua yang kerasukan roh jahat hilang. Semua kemudian bergembira dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, pujilah Tuhan Yesus, karena dia bisa menyembuhkan orang sakit. Anak-anakku, kalau kamu sakit, pertama datanglah kepada dia. Kalau kamu mendapat gangguan gangguan karena penyakit yang membuat kamu limpuh, datanglah kepada dia. Bahkan ajak juga orang tuamu. Kalau orang tuamu sakit, bilang sama bapakmu atau mamamu, kita berdoa supaya kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan
Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan siapapun pada saat ini kalau dia datang kepada Tuhan. Makasih anak-anak, itu ada cerita dari kakek. Amin. Nah adik-adik, kita sampai dalam doa syafaat. Seperti biasa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengarkan. Ajarkan kami untuk terus menghargai orang tua kami yang sudah pensiun. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, juga seluruh dunia, di mana pandemi COVID-19 masih melanda kami dan dunia. Berikan pemerintah kami kebijaksanaan untuk bisa menangani pandemi COVID-19 ini dengan bijak dan baik. Untuk gereja, terutama gereja Kalimantan Evangelis, agar tetap dapat melayani jemaat, tetap dapat melayani anak-anak, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan selalu dirasakan dan dialami. Untuk seluruh pasien yang terinfeksi COVID-19 maupun yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit karena kelemahan tubuh, Tuhan berikan kesembuhan. Untuk tenaga medis, TNI Polri, agar mereka selalu dilindungi, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa membantu kebaikan tubuh, baik di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, agar tetap dapat belajar dan beribadah dengan semangat dan sukacita. Untuk keluarga kami dan orang-orang yang tidak bisa di rumah saja karena harus bekerja dan melayani, berikan kesehatan dan kehati-hatian supaya tetap menjaga jarak, tetap memakai masker apabila harus keluar rumah dan mencuci tangan dengan sabun. Biarkan dengan kehati-hatian dan kewaspadaan ini kami ya Tuhan Yesus selalu sehat. Untuk seluruh kakak sekolah minggu, agar juga Tuhan berikan mereka semangat dalam melayani, semangat dalam melakukan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa buat orang tua, buat anak-anak, buat siapa saja yang masih merasakan dampak dari musibah banjir yang masih saat ini dirasakan, yang terkena bencana di mana-mana. Berikan kesabaran dan berikan penyerahan hidup hanya kepada Tuhan, sehingga kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat. Kami juga mau berdoa jikalau hari ini kami sama-sama merayakan hari pensiun gereja Kalimantan Evangelis. Ya Tuhan, biarkan perjuangan kerja keras, penghargaan kami berikan untuk mereka yang sudah pensiun dalam ruang lingkup GKE, baik dalam gereja maupun di setiap pekerjaan yang sudah dilakukan. Biarkan orang tua kami, kakek nenek kami, siapa saja di masa-masa pensiun ini mereka bisa beristirahat, mereka merasakan damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Biarkan kami anak-anak-Mu juga terus menghargai dan mengingat kebaikan mereka, kerja keras mereka, usaha mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan Injil Markus pasal 1 ayat 37b. Semua orang mencari Engkau. Kita ulang ya. Injil Markus pasal 1 ayat 37b. Semua orang mencari Engkau. Nah, adik-adik di rumah dan Karika,
Bapak Pendeta tadi sudah menyampaikan kita tentang firman Tuhan bahwa kita harus menghormati dan mengasihi orang yang lebih tua dari kita. Ya kan Kak Rika? Iya Kak Sari, kita harus mengasihi orang yang lebih tua dari kita seperti mama, papa, kakek, nenek, om, dan tante Kak Sari. Nah, seterusnya kita harus sayang sama mereka dan mengasihi mereka ya Kak Sari ya. Iya, seperti Tuhan juga mengasihi semuanya Kak Rika, dari yang kecil sampai yang besar. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bersama keluarga kita melayani Tuhan. Seperti dalam pujian yang satu ini Kak Rika, yaitu kakek-kakek, nenek-nenek sama-sama melayani dan anak kecil dan besar Tuhan cintai. Ayo adik-adik, bangkit berdiri, kita nyanyi pujian musik kakak. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda-pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Nah adik-adik, kita sudah pada saat untuk mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, kemudian dilipat yang rapi. Nanti minta bantu mama, papa atau saudaranya untuk mengantarkan ke tempat kakak sekolah minggu atau langsung ke gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Sari. Ayo adik-adik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang akan kami kumpulkan ini agar dapat berguna untuk pelayanan Tuhan dan sesama kami. Berkati kami yang memberikannya dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyi dengan pujian burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan memberi makan. Musik kakak. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan.
mendengarkan firman Tuhan dan kita sangat diberkati ya Kak. Ya betul sekali Kak Sari, kita sangat terberkati. Nah, tidak pernah disangka, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah yang ada di hati, tapi Tuhan selalu sediakan semuanya untuk kita Kak Sari. Iya, sekarang kita sama-sama memuji Tuhan, hujan berkat. Musik Kakak. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita kembali berdoa bersyukur karena sudah Tuhan sertai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, menyertai dan pasti memberkati ibadah sekolah minggu online yang saat ini kami ikuti. Kami akan berjumpa lagi minggu depan. Mari Tuhan pertemukan kami dengan semangat dan sukacita yang dari Tuhan, bersama-sama dengan guru sekolah minggu dan juga orang tua yang terus setia menemani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita hargai perjuangan para pendeta, bapak ibu, om, tante, kakek, nenek yang pada masa mudanya berjuang untuk kita. Kita hormati dan kita teladani karya dan kata mereka. Karena mereka adalah pejuang bagi kita, sehingga kita ada sampai saat ini. Selamat Hari Pensiun GKE. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, kembali lagi di sekolah minggu di rumah aja. Nah, hari ini kembali lagi bersama Kak Grace. Yuk kita buat aktivitas. Nah, tapi adik-adik ingat nggak hari ini hari apa? Oh iya benar, hari ini kita memperingati hari pensiun. Nah, kita hari ini mau buat opa sama oma. Apa aja yang kita perlukan? Nih Kak Grace di sini punya 2 sendok. Nah, adik-adik bisa menggunakan sendok apa aja dan warna apa aja yang ada di rumah ya. Terus Kak Grace punya spidol, Kak Grace ada gunting, dan Kak Grace punya kertas buffalo. Nah, Grace mau buat oma terlebih dahulu. Ini Kak Grace sudah membuat seperti ini. Ini rambutnya oma. Tuh, lalu kita tempel deh di sendoknya. Nempelnya hati-hati ya adik-adik. Nah, seperti ini. Lalu, kita tempelkan dulu baju oma nih. Kak Grace menggunakan warna ungu untuk baju oma. Kita buka pelan-pelan. Nah, adik-adik boleh mengkreasikannya. Nanti omanya pakai baju yang seperti apa, pakai baju warna apa, bebas ya. Nah, kira-kira kurang apa ya adik-adik? Iya bener, kurang matanya. Yuk kita buat matanya nih. Kak Grace tadi sudah ngebuat matanya. Tuh, Kak Grace di sini menggunakan double tip. Oke, pelan-pelan. Nanti adik-adik bisa minta bantuan papa, mama, kakak atau abangnya di rumah ya. Tuh
kita buat mulutnya dulu. Kak Grace ambil spidol Kak Grace berwarna merah. Kak Grace mau buat mulutnya. Jadi deh seperti ini. Nah, sekarang kita mau buat opa. Iya, kita mau buat opa, mau buat kakek. Tuh, ini Kak Grace tadi udah ngebuat rambutnya 2 seperti ini. Tuh, belakangnya Kak Grace buka deh double tipnya. Kita tempel pelan-pelan. Tuh, satunya lagi. Tuh, nanti adik-adik bebas ya mau rambut opanya gimana. Tuh, bebas. Silakan berkreasi ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi si Oma pakai baju seperti ini cantik. Nah, si opanya Kak Grace udah ngebuatin pita. Tuh, ini ya. Oke, pelan-pelan. Tempel dia di belakangnya sini. Tuh seperti ini. Nah, Kak Grace juga udah ngebuat matanya. Bentar ya. Satu lagi matanya. Seperti ini. Lalu Kak Grace tadi juga sudah ngebuat kumisnya. Iya kan opa-opanya berkumis. Kalau opa adek di rumah gimana? Ada kumisnya nggak? Tuh gini deh. Jadi opanya. Dan ini adalah omanya. Tuh. Nah, sekarang ayat hafalan kita terambil dari Markus pasal 1 ayat yang ke-37b dengan berbunyi, semua orang mencari engkau. Nah, sekarang Kak Grace akan tempelkan ayat hafalannya. Oke. Jadi deh seperti ini. Selamat memperingati hari pensiun dan selamat mengerjakan aktivitasmu bersama orang tuamu di rumah. Jangan lupa upload fotonya ke Instagram SPAJ Epata dan jangan lupa kirimkan fotomu di grup sekolah minggunya ya. Paling lambat hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu sekolah minggu depan. Bye. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan.